Seorang pria yang sedang bertamu di rumah seorang ustadz kondang tertegun heran ketika melihat sang ustadz sedang sibuk bekerja sendiri menyikat lantai rumahnya sampai bersih. Pria itu bertanya, "Apa yang sedang antum lakukan, Pak Ustadz? Mengapa bukan pembantu rumah tangga saja yang antum perintahkan untuk mengepel lantai rumah?" Pak Ustadz menjawab dengan tersenyum, "Tadi saya kedatangan tamu yang meminta nasihat. Saya berikan banyak nasihat yang insya Allah bermanfaat. Namun, setelah tamu itu pulang, di dalam hati saya terbersit penilaian bahwa saya ini orang hebat, dibutuhkan banyak orang. Kesombongan saya pun mulai muncul. Oleh karena itu, saya lakukan pekerjaan ini untuk membunuh perasaan sombong itu." Kemudian Pak Ustadz melanjutkan penjelasannya. Sombong adalah penyakit hati yang sering menghinggapi kita semua. Siapa saja dan apapun statusnya, orang awam atau tokoh masyarakat bisa juga dihinggapi penyakit sombong ini. Bahkan di kalangan para ustadz, mubalik, kiai, atau habaib, benih-benih kesombongan bisa muncul tanpa mereka sadari. Di tingkat pertama, sombong disebabkan oleh faktor materi, di mana kita merasa lebih kaya, lebih berkuasa, lebih tinggi jabatan, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih rajin, lebih pintar, lebih kompeten, lebih berpengalaman, lebih berwawasan dibanding dari orang lain. Sombong tingkat ketiga yaitu sombong yang disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, lebih banyak amal, lebih semangat berjuang dan beribadah, lebih banyak kontribusinya untuk umat, lebih besar dari orang lain berdasarkan apa yang sudah dicapai, seraya meremehkan orang lain dengan menganggapnya kecil, lebih tulus dibanding dengan orang lain. Dan yang lebih menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan kita, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi mudah terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit dilihat. Karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita. Cobalah setiap hari kita melakukan introspeksi diri. Kadang kita butuh orang lain untuk membantu mengintrospeksi diri. Kita juga butuh kritikan dan masukan dari orang lain. Mari kita sadari bahwa setiap hal yang baik yang bisa kita lakukan itu semua adalah karena izin dan pertolongannya. Maka hendaklah kita banyak bersyukur kepadanya. Semua itu tidak lain adalah anugerahnya. Kesombongan hanya akan membawa kita pada kehinaan diri dan kejatuhan yang mendalam. Tetaplah bersabar dan rendah hati. Ketika lahir, dua tangan kita kosong. Ketika meninggal, kedua tangan kita juga kosong. Waktu datang, kita tidak membawa apa-apa. Waktu pergi, kita juga tidak membawa apapun. Jangan sombong karena kaya dan kedudukan. Jangan minder karena miskin dan rendah. Bukankah kita semua hanyalah tamu di dunia ini? Pada waktunya kita pulang ke akhirat, dan semua milik kita hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang sewaktu-waktu diambilnya. Tetaplah rendah hati seberapapun tinggi kedudukan kita. Tetaplah percaya diri seberapapun kekurangan kita. Hanya satu kepunyaan kita yang bukan pinjaman, yang akan kita bawa kemanapun kita pergi, yaitu iman dan amal ibadah. Tidak akan menjadi orang besar jika dalam hati selalu menganggap kecil orang lain. Kita sama-sama saling belajar merendahkan hati, tapi tidak merendahkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.